I'm okay, I'm fine. Kincana, Kincana, teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit, rasa sakit. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Sofia dengan NIM 20212756 dari lokal PAI 6A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah pendidikan Islam dan Khulafaur Rasyidin. Baiklah, sebelum kita memasuki pembahasan tentang sejarah pendidikan Islam periode Khulafaur Rasyidin, terlebih dahulu saya menjelaskan pengertian tentang sejarah. Sejarah secara etimologis, perkataan sejarah dalam bahasa Arab artinya tarikh. Atau ilmu tarikh adalah ketentuan pada masa lampau. Dan secara terminologi, sejarah adalah keterangan yang telah terjadi pada masa lampau. Selanjutnya, pendidikan Islam menurut Profesor Dr. Muhammad, pendidikan Islam adalah usaha mengubah tingkah laku sendiri dan kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya melalui proses kependidikan dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, bila dirangkaikan kata sejarah dengan kata pendidikan Islam, dapat dirumuskan bahwa catatan peristiwa tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam dari sejak lahir hingga saat sekarang. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir di Mekah pada tanggal 27 Oktober tahun 573 dan beliau wafat di Madinah pada tanggal 23 Agustus tahun 634. Abu Bakar merupakan ayah mertua dari Nabi Muhammad SAW. Dan As-Siddiq adalah gelar yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada Abu Bakar dan menjadi gelar yang paling melekat pada dirinya. Melalui ajakannya, Abu Bakar berhasil mengislamkan banyak orang yang kemudian hari menjadi tokoh-tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Di antaranya yaitu Utsman bin Affan. Selanjutnya, Abu Bakar dinyatakan sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dan Abu Bakar juga menjadi awal dari kekhalifahan Rasyidin. Abu Bakar juga ikut serta dalam berbagai perang, di antaranya Perang Badar dan Perang Uhud. Pola pendidikan pada masa Abu Bakar masih sama seperti pada masa Nabi Muhammad SAW dari segi materi ataupun dari segi lembaga pendidikannya. Dari segi materi pendidikan Islam terdiri dari pendidikan tauhid atau keimanan, akhlak, ibadah, kesehatan, dan lain-lainnya. Lalu menurut Ahmad Syalabi, lembaga pendidikan untuk belajar dan menulis itu disebut dengan kutab. Kutab adalah lembaga pendidikan yang dibentuk setelah masjid. Masa kekhalifahan Abu Bakar diguncang dengan pemberontakan. Masa pemerintahan Abu Bakar sangatlah singkat, dari tahun 632 sampai 634. Dia terutama berperan melawan riddah atau disebut dengan kemurtadan, ketika beberapa suku mencoba melepaskan diri dari umat dan menegaskan kembali kemerdekaan mereka. Pemberontakan yang terjadi benar-benar murni politis dan ekonomis. Pokok-pokok ajaran Islam yang diajarkan oleh Abu Bakar diantaranya yang pertama yaitu materi pendidikan tauhid. Tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Yang kedua yaitu materi pendidikan akhlak. Akhlak yaitu proses pembinaan budi pekerti anak sampai seperti budi pekerti yang mulia. Yang ketiga yaitu materi pendidikan ibadah seperti wudu, sholat, doa, zikir, zakat, haji, dan lainnya. Yang keempat, materi pendidikan kesehatan seperti tentang kebersihan tubuh dan lingkungan, adat mandi, adat membuang air, dan sebagainya. Pusat pendidikan pada masa Khalifah Abu Bakar adalah di Madinah, dan tenaga pendidiknya yaitu para sahabat Nabi. Selain keberadaan masjid dan sufah sebagai tempat pendidikan yang telah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam juga mendirikan kutab sebagai tempat belajar membaca dan menulis. Baiklah, sekian pembahasan dari saya tentang sejarah pendidikan Islam pada masa Khalifah Abu Bakar. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.